Halo Sobat Farmasi dimanapun Anda berada. Pada video kali ini saya bersama teman-teman kelompok saya diberi tugas oleh dosen untuk mempresentasikan materi tentang darah. Apa itu darah? Darah merupakan cairan tubuh yang kental berwarna merah yang beredar dalam tubuh dalam sistem yang tertutup atau pembuluh darah dan beredar dalam keadaan suspensi. Komposisi darah dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama bagian cair atau padat. Untuk volume beratnya berkisar antara 50-60%. Solidnya 8-9%. Untuk berat jenisnya 1,026 mg per mililiter. Untuk viskositasnya 1,7 sampai dengan 2. Tekanan osmosisnya 26, pH-nya 7,33 sampai dengan 7,51. Dan pada bagian yang kedua adalah bagian padat atau dikenal sebagai serum. Volume darahnya 40 sampai 50%. Berat jenisnya 1,0601 mg per mililiter. Viskositasnya 3,6 sampai dengan 5,3. Plasma itu bagian cair dari darah yang tidak menggumpal, sedangkan serum bagian cair dari darah yang menggumpal. Komponen yang larut dalam darah: 1. Enzim yang terdiri dari fosfat, glutamat pirufat transaminase, dan lain-lain. Yang kedua, NPN atau non-protein nitrogen. Contohnya urea, asam urat, keratin, kreatinin, amonia, dan asam amino. Yang ketiga, glukosa. Yang keempat, protein. Contohnya albumin, globulin, fibrinogen, dan lain-lain. Yang kelima, lemak atau kolesterol. 6. Vitamin, 7. Mineral. Yang berikutnya fungsi darah. 1. Alat transportasi makanan, hormon, dan metabolit. Yang kedua, mengatur pH darah. Yang ketiga, mengatur keseimbangan cairan tubuh antara darah dengan jaringan sekitar. 4. Menjaga suhu tubuh tetap normal. 5. Mencegah pendarahan melalui sistem penggumpalan darah. 6. Pertahanan terhadap infeksi bakteri. Sel darah dibagi menjadi 3. Yang pertama, eritrosit. Ciri-cirinya bikonkaf, tidak berinti, berwarna merah, tidak dapat melakukan mitosis dan mengedarkan O2. Yang kedua, leukosit. Jumlah 0,1 sampai 0,2% dari eritrosit dapat bermitosis untuk pertahanan tubuh. Leukosit dibedakan menjadi 2, granulosis dan mononukleus. Granulosis atau PMN. Granulosit atau PMN dibagi menjadi 3, A. Neutrofil atau netral, B. eosinofil atau merah, C. basofil atau biru. Yang kedua, mononukleus, A. limfosit, B. monosit. Yang ketiga, trombosit, memiliki ciri-ciri: 1. Bicembung, dapat mensintesis protein, mengandung mitokondria dan butyroglikogen untuk mempertahankan keutuhan jaringan dan melakukan agregasi ke daerah luka. Hemoglobulin. Hemoglobulin adalah protein utama tubuh manusia. Pigmen darah dalam eritrosit merupakan porfirin besi atau heme yang terikat pada protein globulin. Fungsinya mengikat O2, mengangkut O2 dari paru-paru ke perifer, mengangkut CO2 dari perifer ke paru-paru. Globin merupakan protein yang mempunyai struktur molekul tetramer, terdiri dari 2 pasang rantai polipeptida atau 1 lapis rantai alfa dan 1 lapis rantai beta atau 1 pasang rantai Young. Yang kedua, pada orang dewasa molekul Hb disebut Hba, terdiri dari 1 pasang rantai alfa dan 1 pasang rantai beta. Pada janin atau bayi, molekul Hb disebut Hbf, terdiri dari 1 pasang rantai A dan 1 pasang rantai Young. Yang berikutnya, leukosit. Yang pertama, neutrofil. Neutrofil yang terbanyak dalam darah, sekitar 2000 sampai 7000 per mililiter. Neutrofil bersifat fagositosis, bergerak amoeboid,
dan neutrofil dipengaruhi oleh enzim dan obat-obatan analgetik. Yang kedua yaitu eosinofil. Eosinofil sekitar 3-5% dari sigma leukosit, yaitu sekitar 150-500 per mililiter. Mengandung protein, bersifat fagositosis terhadap parasit besar, dan lebih banyak terdapat dalam jaringan. Yang ketiga yaitu basofil. Basofil berkonsentrasi sangat rendah dan berperan dalam keadaan alergi. Yang keempat yaitu monosit. Monosit berkonsentrasi 5-10% dari leukosit dan bentuk ginjal. Monosit berperan bila neutrofil perlu bantuan. Monosit merupakan pusat dalam tanggapan imun spesifik. Dan monosit membuat dan mengeluarkan senyawa yang mampu mengaktifkan limfosit di dekatnya. Dan yang terakhir limfosit. Limfosit memiliki inti kecil dan sitoplasma sedikit, berkonsentrasi 25-35% dari leukosit. Limfosit tidak dapat melakukan fagositosis, dan limfosit berperan dalam imunitas spesifik dengan menghasilkan antibodi. Plasma dan serum, bagian cair dari darah yang berwarna kuning jernih dan mengandung beberapa bahan terlarut seperti ion anorganik, senyawa organik, dan protein. Ion anorganik berupa kation seperti Na+, K+, Mg2+, Ca2+, dan H+. Lalu anion berupa HCO3- dan Cl-, dan logam berupa Fe, Cu, dan Zn. Na berperan untuk mempertahankan jumlah air ekstrasel dan bersama-sama ion H berperan mempertahankan keseimbangan asam basa. Ion K, Ca, dan Mg berperan dalam memelihara kemampuan eksitabilitas sistem saraf tepi dan otot. Anion berperan untuk mempertahankan pH intrasel dan ekstrasel. Logam berperan dalam sel sebagai bagian dari enzim dan regulator protein lainnya dalam sel. Organik dalam darah berupa glukosa, asam amino, lemak, dan hormon. Senyawa lainnya misalnya asam urat, kreatinin, urea, dan bilirubin, MRP. Senyawa yang akan dibuang melalui ginjal, hati, dan kulit. Protein yang mengandung dalam darah A, L, albumin, dan globumin. Yang terakhir, albumin. Albumin berperan untuk mempertahankan tekanan osmotik darah sebagai cadangan asam amino bagi tubuh dan sebagai alat transportasi bagi asam lemak, hormon, obat-obatan, logam berat, dan lain-lain. Globulin. Ada yang terdapat satu rantai polipeptida, beberapa subunit, atau bahkan yang memiliki rangkaian yang lebih rumit, atau imunoglobulin. Globulin berfungsi untuk membunuh sel asing, mengubah permeabilitas pembuluh darah, mengatur tekanan darah dengan cara mempengaruhi tonus pembuluh darah. Konsentrasinya dipengaruhi infeksi, trauma, luka, atau stres.